Terima kasih mendengar saat ini masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND ya, kanal inspirasi dan informasi untuk Anda pagi hari ini. Dari kawasan Duri ND masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Riki Seda. Oke, pendengar, topik kita yang ketiga adalah terkait dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial ya, memulai program Urban Futuresh untuk mendorong pengembangan sistem pangan berkelanjutan oleh orang muda di Kabupaten Manggarai Barat. Dan di ujung telepon untuk mengetahui hal ini ya sudah bersama kita Ibu Teresia Kinanti Dewi ya, yaitu seorang Linking Learning dan juga Communication Officer Yayasan Humanis dan juga Inovasi Sosial. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Kak Tris, saya panggil Kak Tris ya. Iya, boleh. Selamat pagi Kak Nia. Oke, saat ini posisinya di mana? Masih di Manggarai Barat atau sudah di Jakarta? Oh, sudah balik ke Jakarta Sudah. kemarin, weekend kemarin. Pasti di Manggarai Barat kemarin pada sibuk semua ya terkait dengan ini kegiatan gelar ya kayak orang untuk orang muda di Kabupaten Manggarai Barat begitu ya dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Iya, benar. Jadi kemarin minggu lalu kami ada kegiatan lokakarya untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, sebenarnya kegiatan itu sendiri adalah kolaborasi antara Koalisi Volu, yang mana mitra kerjanya antara lain adalah yayasan tempat saya bekerja, yaitu Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Lalu juga ada Kehati yang juga bekerja di daerah Manggarai. Lalu juga kami bekerja sama dengan Bapeda dari Kabupaten Manggarai Barat gitu. Itu bekerja dalam bidang apa untuk mendorong anak muda di Kabupaten Manggarai Barat ini dari yayasan ya Tri sendiri. Ya, jadi sebenarnya itu adalah kenapa bisa berkolaborasi ujungnya. Saya bekerja untuk Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, di mana program khususnya adalah program Urban Futures. Urban Futures sendiri itu adalah program yang baru dimulai di yayasan kami, bekerja sama dengan ada NGO lain di level global namanya HIVOS. Terus juga tujuan dari program Urban Futures sendiri ini adalah untuk mengembangkan perkotaan dengan sistem pangan yang berkelanjutan, yang lebih berketahanan iklim, tapi dengan melibatkan orang-orang muda. Karena kan kita sendiri juga tahu ya, banyak pembicaraan soal bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Dan isu ketahanan pangan itu makin kesini kaitannya dengan isu iklim, seiring berubahnya iklim itu menjadi semakin urgent lah ya, semakin penting gitu. Tapi sayangnya kok kita lihat generasi penerus bangsa ini, generasi mudanya masih kurang terlibat gitu. Jadi kenapa ada program Urban Futures, harapannya itu bisa menciptakan kota yang lebih ramah terhadap orang muda, tapi juga punya sistem pangan yang kuat dan berkelanjutan. Nah, itu di Indonesia dijalankan di Manggarai Barat, salah satunya, satu lagi di Kota Bandung. Oke. Dan untuk daerah Flores sendiri nih, kenapa memilih Manggarai Barat ini? Nah, Manggarai Barat itu dipilih karena kan sejak beberapa tahun lalu ya, sejak 5-10 tahun terakhir itu Labuan Bajo terutama dipilih sebagai situs pariwisata prioritas di level nasional. Nah, kami melihat ada tren biasanya di daerah pariwisata, di Bandung juga demikian sih. Dengan berkembangnya suatu daerah menjadi daerah pariwisata, itu isu pangan menjadi semakin penting, terus juga terutama isu limbah. Jadi kalau kita ngomongin isu pangan itu kan, isu sistem pangan itu nggak cuman hanya makanan ya, nggak cuman soal produksi dari sawah, dari daerah sekitar atau proses pengolahannya, tapi juga sampai limbahnya dan hal-hal lain terkait kayak distribusi, logistik dan sebagainya. Nah, kalau dengan perkembangan Labuan Bajo dan Manggarai Barat sejauh ini itu sudah sangat baik, tapi ada kerentanan terhadap ketahanan pangannya itu sendiri. Jadi, karena sebenarnya ini bukan masalah di Manggarai Barat aja, tapi banyak ya. wilayah pariwisata itu suplai pangannya masih tergantung dengan suplai pangan dari daerah lain gitu. Kan kita pengennya kalau misalnya melihat Labuan Bajo dan Manggarai Barat itu
berkembang sebagai situs pariwisata nasional, tapi kan bisa independen ya, bisa mandiri gitu. Jangan sampai kalau misalnya amit-amit gitu kan, ada pandemi lagi gitu, tapi suplai pangannya masih tergantung dari pulau lain kan agak repot ya. Jadi kita pengennya Manggarai Barat itu punya sistem pangan yang melibatkan orang muda, tapi juga kuat, tahan, independen, mampu berdiri sendiri. Kalau misalnya ada bencana atau ada tantangan itu bisa kuat, tidak terlalu tergantung dengan daerah lain. Gitu. Ya, Katris, kenapa memilih orang muda untuk menjaga ketahanan pangan ini? Karena orang muda itu lagi-lagi balik kita ke depannya, kalau saya pribadi melihat dunia ini kan untuk milik semua orang tentu saja, tapi makin ke depannya itu orang muda akan menjadi orang yang kelompok yang lebih berperan. Tapi sayangnya dalam proses pembuatan kebijakan, dalam banyak proses orang muda itu masih belum terlalu banyak terlibat. Jadi makanya kenapa kita mau mencoba dalam program ini memberikan ruang yang lebih dan kesempatan yang lebih banyak supaya orang muda tuh juga ikut di dalam proses ini, ikut membangun perkotaan yang dengan sistem pangan yang lebih kuat dan berketahanan iklim ini dan berkelanjutan. Karena ya balik lagi sudah ujung-ujungnya itu kan buat kita semua ya, buat kita lagi ujung-ujungnya gitu. Oke, ini Katris pada saat berada di Manggarai Barat itu berapa hari kegiatannya? Kemarin itu minggu lalu lokakaryanya selama 3 hari, dari tanggal 25 sampai 27 Juli, itu kami bekerja sama dengan Bapeda Manggarai Barat, lalu juga dengan koalisi Volu, di mana ada Kehati juga di dalamnya. Terus juga kami mengundang banyak teman-teman baik itu dari OPD maupun dari LSM atau Gerakan Akar Rumput yang ada di sekitar Manggarai Barat. Yang pasti anak muda juga ada di situ ya, Katris ya? Oke, yang diberikan oleh Yayasan Katris sendiri apa untuk anak-anak muda pada saat itu materinya? Waktu itu kita kan 3 hari ya. 1,5 hari pertama itu dimulai dengan pelatihan untuk terkait sistem pangan. Ya tadi itu menjelaskan bahwa kalau ngomongin sistem pangan itu nggak cuma ngomongin makanannya aja, tapi dari prosesnya, distribusi dan lain-lain sampai limbahnya itu juga termasuk bagian dari sistem pangan. Itu materi pelatihan 1,5 hari pertama, terus habis itu dilanjutkan 1,5 hari terakhir kita menyusun teori perubahan. Gampangnya teori perubahan itu semacam kayak visi bersama dari Kabupaten Manggarai Barat, karena kan kita udah ngundang banyak pihak ya, nggak cuman pihak OPD, tapi juga ada pihak akar rumput dan teman-teman komunitas juga untuk datang ke situ bersama-sama merumuskan Manggarai Barat itu sistem pangannya mau dibawa kemana sih ke depannya gitu. Oke, dan pada saat Lokakara itu apa tanggapan dari Pemda setempat pada saat disajikan materi? Ya, teman-teman Pemda itu sangat apresiatif dan sangat reseptif dan sangat membantu sama prosesnya. Kami banyak dibantu sama teman-teman dari Bapeda juga dalam perihal membantu mencari tahu ini kira-kira siapa sih yang harus diundang, karena kan balik lagi ya, ini Yayasan Humanis sendiri kami baru mulai masuk Manggarai Barat dengan program ini. Jadi kami juga meskipun sudah dengar dari teman-teman lain juga harus mengundang siapa, tapi teman-teman Bapeda lah yang lebih paham siapa sih yang harus kita jaring dalam kegiatan ini. Terus habis itu juga tentang isinya juga kita sama-sama merumuskan kita mau bikin materinya tentang apa aja. Terus habis itu dari Bapedanya juga berbagi tentang mereka sendiri punya concern tentang apa terkait isu pangan di Manggarai Barat gitu. Jadi selama masa persiapan sampai selesai itu kita banyak bekerja bareng dengan teman-teman Bapeda. Oke, selain di Manggarai Barat itu mungkin rencana ke kabupaten lain mungkin, Kak Tris? Nah itu belum tahu Kak, kebetulan karena kita juga mulai ya tahun ini 2023 itu sepanjang tahun ini kami masih persiapan dulu. Nanti sebenarnya kita baru mau mulai menjaring kalau ada teman-teman nih yang kebetulan lagi mendengar dan adalah bagian dari komunitas, entah itu komunitas orang muda atau komunitas lain yang bekerja terkait dengan isu pangan. Boleh banget, kami sedang sebentar lagi akan membuka proses pendaftaran konsepnya
proposal, semacam proposal kecil gitu yang bisa disubmit ke kami Oke. untuk menjadi bagian dari Urban Futures. Cuman untuk saat ini kalau di NTT masih di Manggarai Barat Masih di dulu. Manggarai Barat ya. Oke, apa yang menjadi harapan yang terakhir ya dari kegiatan kemarin, Kak Tris? Kalau kemarin itu kami senang sekali ya, karena terus semua sama-sama berhasil merumuskan visi sistem pangan Manggarai Barat, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan Manggarai Barat yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, serta berbasis kearifan lokal. Nah, harapannya itu bisa tercapai sih Amin. bersama-sama gitu melalui ya Urban Future satu dari banyak program, Mm-mm. tapi kayaknya kalau sama-sama kolaborasi dengan teman-teman Bapeda, teman-teman dari komunitas dan akar Mm-mm. rumput itu dan pemerintahan lainnya kita saya rasa bisa sih Bisa. bareng-bareng mencapai itu. Oke, baik. Terima kasih terus ya Kinanti Dewi ya, Linking Learning and Communities Officer Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Pagi hari ini sudah bersama Pro 1 RND. Salam sukses selalu ya untuk Anda bersama teman-teman. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih banyak Kak. Selamat pagi.